Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman mahasiswa PKU jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad atau dengki ini merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya karena bisa menutupin kebenaran. Kita bisa buta daripada kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar, tetapi kita menolak kebenaran tersebut. Itulah bahaya dari sifat hasad atau sifat dengki. Bahayanya sifat hasad ini tergambar dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, bahwa ahli kitab menginginkan seseorang yang sudah masuk Islam itu kembali kafir atau kembali murtad. Nah, itu. Hal itu dikarenakan ada sifat hasad di dalam hatinya. Bahayanya juga tergambar dalam kisahnya Abu Jahal ketika mendengar berita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan lanjut ke Sidratul Muntaha. Dan ini dilaksanakan, ditempuh dalam satu malam saja. Tentu kalau dicerna menggunakan logika, hal ini tidak masuk akal. Maka Abu Jahal pun ketika mendengar berita tersebut, Abu Jahal ini kan orangnya sering duduk di majelisnya Nabi Muhammad SAW dan orangnya ini cerdas, gitu ya, cerdas. Karena sering duduk di majelisnya Nabi Muhammad, sering mendengar wahyu turun, ayat-ayat yang kalamullah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad disampaikan kepada penduduk Makkah saat itu dan juga menyampaikan hadis. Tentu Abu Jahal mengerti, gitu ya. Maksudnya hafal Al-Quran juga beliau, hafal hadis juga, rajin ke majelis. Maka rajinnya Abu Jahal hadir ke majelis Nabi Muhammad itu bukan karena ingin mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, tetapi hal itu dilakukan untuk mencari kesalahan. Nah, inilah disayangkan ya, hadir sangat dekat dengan Nabi, sering duduk di satu majelis, cuman tujuannya itu tadi, justru untuk mencari kesalahan Nabi Muhammad, menjatuhkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Jahal ini merupakan sosok yang terpandang di kota Mekah. Beliau sangat khawatir apabila kehadiran Nabi Muhammad ini menjadi penggeser kedudukan kedudukan Abu Jahal. Karena Nabi Muhammad sejak kecil pun sudah digelari Al-Amin. Sejak sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah dipercaya bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, maka diberilah gelar Al-Amin. Perangainya, akhlak budi pekertinya itu dikenal oleh penduduk Mekah saat itu. Beliau adalah orang yang baik, gitu ya. Nah, maka khawatir Abu Jahal nanti kalau Nabi Muhammad menggeser kedudukannya, maka Abu Jahal mencari kesalahan, berusaha untuk menjatuhkan. Itu tadi Abu Jahal hadir di majelis, rajin untuk mencari kesalahan, dan beliau ini aktif ya. Abu Jahal ini aktif bertanya, setiap hadir majelis bertanya, "Ya Muhammad, apakah ada wahyu turun?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak ada, Abu Jahal." Maka keesokan harinya pulang, Abu Jahal bertanya lagi, "Ya Muhammad, apakah ada wahyu turun?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak ya Abu Jahal." Sebenarnya Abu Jahal ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Tapi itu tadi, karena ada sifat hasad, maka
menolak kebenaran apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya bertanya lagi, begitu seterusnya jawaban Nabi Muhammad, tidak ada ya Abu Jahal. Suatu ketika Abu Jahal menanyakan hal sama dan Nabi Muhammad menjawab, ada wahyu turun tadi malam Nabi Muhammad SAW atau aku gitu ya, kan membahasakan diri sendiri Rasulullah itu. Tadi malam aku melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Nah, Abu Jahal kan tahu Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jarak antara Mekah ke Palestina itu tidak mungkin ditempuh dalam waktu satu malam. Maka Abu Jahal pun ketika mendengar berita itu otomatis otomatis karena menggunakan logika, maka otomatis tidak percaya. Nah gitu. Maka ini dijadikan peluang emas oleh Abu Jahal untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Maka keluarlah Abu Jahal dari lingkaran majelis Nabi Muhammad SAW, keluar menyebarkan fitnah kepada penduduk Mekah. Maka dicarilah orang-orang yang strategis. Nah, dalam hal ini datangilah salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau juga orang terpandang di kota Mekah. Mungkin mencari corong di sini maksudnya mencari media-media yang strategis, karena dulu kan tidak ada media. Kalau di sini media mungkin Banjarmasin Post itu yang dicari. Karena dulu tidak ada media massa, maka dicarilah orang-orang strategis seperti Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan fitnah ini. Disampaikanlah, diketuklah pintu, maka dibukakanlah. Abu Bakar ini orangnya husnudzon. Nah, dikira Abu Jahal ini datang mau bertaubat, maka dipersilahkan masuk. Monggo masuk gitu. Dipersilahkan masuk. Abu Jahal menyampaikan, "Ya Abu Bakar, saya membawa berita gembira." Nah, Abu Bakar mendengar senang ini. Mungkin mau bertaubat gitu ya. Nah, bertaubat. Disampaikanlah, Abu Jahal menyampaikan kepada Abu Bakar, kan Abu Bakar ini merupakan pedagang. Nah, jadi Abu Jahal bertanya, perjalanan biasanya kalau berdagang, perjalanan dari kota Makkah ke Palestina itu kamu tempuh berapa lama? Maka Abu Bakar menjawab, ya kekiraan atau kira-kira 35 sampai 40 hari lah. Nah, itu maka Abu Jahal nih, wah, cocok nih ya, kena perangkap sudah. Nah, itu 35 sampai 40 hari. Wah, kamu betul Abu Bakar. Maka Abu Bakar menimpali atau menjawab lagi, aku pun kalau melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Palestina tentu akan ditempuh dalam waktu 35 sampai 40 hari. Lanjutnya Abu Jahal menyampaikan lagi, tetapi ada orang gila yang di sana itu ada orang gila yang mengatakan bahwa dia menempuh perjalanan dari kota Makkah ke Palestina itu hanya ditempuh dalam satu malam. Maka Abu Bakar, mana ada Makkah ke Palestina kok dalam satu malam saja, itu kan tidak mungkin gitu. Maka ini adalah istilahnya sudah masuk perangkap tadi, istilahnya Abu Jahal berpikiran Abu Bakar sudah masuk perangkap. Maka disampaikanlah, siapa yang yang menyampaikan itu, wahai Abu Jahal? Abu Jahal pun menjawab, yang menyampaikan hal itu adalah orang yang kamu sanjung-sanjung, orang yang selalu berada di dekatmu, orang yang selalu kamu puji, kamu percaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abu Bakar tidak langsung termakan fitnah dari Abu Jahal. Dalam hal ini Abu Bakar mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah melaksanakan Isra Mi'raj atau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu satu malam. Nah, itu. Karena Abu Bakar ini sering dekat dengan Nabi, sehingga terkena dari pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jadi sifatnya husnudzon, orangnya percaya sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu beliau percaya sepenuhnya tanpa ada keraguan. Maka ada embel-embel atau gelar di belakang nama Abu Bakar, yakni As-Siddiq, yakni yang membenarkan tadi, membenarkan.
membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, mendengar dari perkataan Abu Jahal tadi, maka mengelak dari fitnah Abu Jahal itu dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Sedangkan Abu Jahal dalam kondisi kecewa karena Abu Bakar itu tidak termakan fitnahnya, atau justru malah percaya, bukannya tidak percaya, justru malah percaya gitu. Abu Jahal pun tetap berada dalam ketidakpercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Itulah bahayanya sifat hasad ya, sifat hasad atau sifat dengki kepada seseorang. Ketika Abu Jahal memiliki sifat hasad kepada Nabi Muhammad, maka kebenaran-kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad, kebenaran yang sudah diketahui Abu Jahal bahwa itu adalah hal yang benar, tetap dia tolak. Nah, itulah bahayanya sifat hasad, karena khawatir kedudukannya tergeser tadi. Nah, maka ketika sudah teridentifikasi sifat hasad dalam diri kita, maka bersegeralah untuk membersihkannya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara husnudzon kepada orang, tidak mencari kesalahan atau tidak memandang keburukan orang lain. Yang dipandang hanyalah kebaikan orang lain. Itulah untuk menyingkirkan sifat hasad dari hati kita. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.